Selamat pagi para dosen yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan eksplorasi saya pada satu semester ini dan juga konsep ruang yang saya ciptakan, yaitu A Journey to the Unknown. Selama pembelajaran di satu semester ini, saya belajar untuk menjadi semakin peka terhadap sekitar, seperti pada objek studi dan juga bahkan pada diri saya sendiri dan apa yang saya rasakan. Dibuka dengan berbagai musibah yang menyedihkan, tahun 2020 ini membuat saya menyadari suatu hal, yaitu untuk menerima situasi yang ada dan mencoba untuk beradaptasi. Adaptasi menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting, terutama di situasi pandemi seperti ini, di mana kita dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan menerima realita yang mengagetkan ini. Terutama bagi saya seorang mahasiswi semester 1 arsitektur dan dengan juga adanya kelas online dan teman-teman baru. Maka saya mencoba untuk menerjemahkan sikap adaptasi ini di dalam bentuk ruang saya. Saya mengambil karakter fleksibel, segmented but free and open untuk karakter ruangnya. Ruang ini juga dimodifikasi dengan bentuk tanaman Calathea picturata van der Heckay, dan tanaman ini memiliki daun yang lebar dan juga melengkung dengan batang yang bervolume dan bagian bawah yang membentuk bulan sabit yang saya gunakan sebagai sekatan dinding. Bentuk tanaman itu saya pecah menjadi dua bentuk dasar penyusunnya, yaitu persegi panjang dan segitiga. Bentuk ini saya gabungkan dan akhirnya saya modifikasi sehingga membentuk ruang. Saya juga belajar untuk menjadi semakin peka terhadap elemen non-visual, salah satunya adalah bau dan bagaimana bau bisa mendukung ruang saya untuk menyampaikan kosakata adaptif. Berdasarkan hasil studi literatur saya, tempat-tempat yang sempit cenderung menimbulkan bau yang kurang sedap atau bau apek karena kurangnya sirkulasi udara yang ada sehingga menciptakan bau apek itu. Susunan segmentasi ruang ini yang semakin berjarak semakin keluar membiarkan sirkulasi udara yang lebih banyak di luar sehingga menciptakan bau yang segar dan dapat menggambarkan perjalanan dari proses adaptasi dari bau yang apek di tempat sempit ke bau yang segar di luar. Untuk memperkuat konsep saya, berdasarkan penelitian oleh neurobiologist di Harvard yang tertera di jurnal Nature Neuroscience, ada teknik yang bernama optogenetik yang diteliti oleh Profesor Venkatesh and Murthy, di mana protein reaktif cahaya yang biasa merasakan masukan lain selain cahaya diintegrasikan dengan sistem penciuman tikus. Alhasil, jalur penciuman itu diaktifkan bukan oleh bau saja, tapi juga oleh cahaya. Penelitian ini juga mendukung konsep ruang saya, di mana saya menerapkan perbedaan cahaya yang masuk dari variasi bukaan atap dan sekatannya. Dari tengah, ruangnya tertutup dengan sedikit cahaya yang masuk, memperkuat konsep bau apek yang menimbulkan kesan seperti dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan pada awal proses adaptasi. Kemudian, semakin keluar, semakin ada celah untuk masuknya cahaya sedikit demi sedikit, sehingga menuju elemen daun yang memiliki akses cahaya yang banyak. Ada juga bidang solid sebagai lantai yang membagi elemen tanaman, menggambarkan bahwa rintangan itu ada, namun selayaknya dalam proses adaptasi, kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana situasi yang akan kita hadapi. Jadi bidang solid ini menggambarkan ketidakjelasan dan ketidakpastian situasi yang ada karena membatasi penglihatan bagian bawah bentuk ruang. Perbedaan celah juga menceritakan pendekatan proses adaptasi yang berbeda tiap orang, mungkin ada yang mudah tapi juga ada yang kesulitan. Akhirnya, saya bisa menyimpulkan bahwa ada banyak sekali hal yang bisa memengaruhi kualitas ruang. Dalam menciptakan kualitas ruang, kita dapat memodifikasi berbagai bentuk seperti elemen-elemen penyusun tanaman untuk menyampaikan sebuah kualitas perasaan tertentu. Namun, ruang bukan hanyalah tentang apa yang bisa kita lihat, melainkan yang bahkan menurut saya lebih penting adalah bagaimana perasaan atau mood yang terbentuk ketika memasuki ruang tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh indera manusia lainnya seperti indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan juga indera peraba. Maka elemen-elemen non-visual juga menjadi penting dalam penciptaan sebuah ruang. Demikian presentasi saya mengenai A Journey to the Unknown. Terima kasih.